Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tritullah dengan nomor induk mahasiswa 0550257114. Saya di sini akan menjelaskan soal dari tugas yang pertama, pelajaran basis data, di mana tugas ini menugaskan untuk membuat entity relationship diagram IRD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Seperti contoh hal pada kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil juga beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar atau mengampu minimal satu mata kuliah. Nah, tugasnya saya membuat IRD. Berdasarkan tahapan-tahapan yang saya pelajari sebelumnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus di atas dapat diidentifikasi yaitu 3 entitas atau 3 objek. Yang pertama yaitu ada dosen, karena di sini menjelaskan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Seperti diambil, maka diambillah dosen. Setelah dosen yaitu mahasiswa, karena di sini terlibatnya adalah mahasiswa. Dan juga mata kuliah, karena dari setiap mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah untuk diajarkan oleh dosen tersebut, maka diambillah 3, yaitu ada dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau pil dari masing-masing entiti, di mana di dalam satu objek dosen ini memiliki atribut-atribut atau pil dari masing-masing entiti tersebut. Seperti contoh hal, dosen memiliki atribut NIP atau nomor induk pegawai, nama dosen, tanggal lahir, alamat dosen, mengajar mata kuliah apa dosen tersebut, waktu pengajaran dosen tersebut. Yang kedua yaitu adalah di dalam mahasiswa memiliki memiliki atribut nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, jenis kelamin, dan jumlah mata kuliah yang nantinya mahasiswa akan pilih. Mata kuliah dapat disebut dengan kode MK dengan kode MK, dan jenis mata kuliah tersebut jenis apa, misalkan pelajaran apa. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti, maka dibuatkanlah kolom tersebut. Pembacaan kolom tersebut bisa dari bawah ke samping, bisa juga dari samping ke bawah. Contoh hal dari mahasiswa, hubungannya dengan mahasiswa tidak ada. Hubungannya mahasiswa dengan mata kuliah yaitu meregistrasi, maka mahasiswa tersebut meregistrasi mata kuliah, dibacanya seperti tersebut. Mahasiswa dengan dosen tidak ada. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, nah ataupun mahasiswa meregistrasi tersebut per setiap mata kuliahnya. Mata kuliah dengan mata kuliah tidak ada. Mata kuliah diajarkan oleh dosen, dan dosen dengan mahasiswa tidak ada seperti dari atas. Terus dosen mengajar mata kuliah. Nah, setelah dibuatkan kolom tersebut, maka menentukanlah derajat relasi untuk setiap himpunan relasi tersebut. Dari pembacaan tersebut terdapat kasus-kasus entiti. Yang pertama yaitu antara satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke satu, atau sering disebut dengan istilah sebutan 1.2n atau n.21. Satu ini mengandalkan satu orang dengan banyaknya sesuatu, ataupun banyaknya sesuatu dengan satu orang. Terus banyak ke banyak dapat disimbolkan dengan m.2n. Nah, dari kasus tersebut dibuatlah ringkasan sesuai dengan tahapan yang keempat, yaitu yang pertama, dari banyaknya mahasiswa meregistrasi juga banyak mata kuliah. Nah, terus yang kedua yaitu banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dari banyaknya dosen hanya mengajar per satu mata kuliah. Yang kedua yaitu dari ringkasan di atas maka dibentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah yaitu dari banyaknya mahasiswa M. Banyak mahasiswa itu disimbolkan menjadi M, dan mata kuliah karena lebih dari satu, seperti dalam kasus soal tersebut dijelaskan di sini minimal satu. Nah, karena tidak jelas minimal dari satu itu bisa jadi 2, 3, 4 dan tidak spesifik, maka di sini juga maka disebutnya banyak juga. Dari M.2n, banyak ke banyak.
Yang kedua yaitu ada dosen dengan mata kuliah adalah 1,2M, satu ke banyak, di mana dari setiap dosen tersebut hanya mengajarkan per satu mata kuliah. Dari banyaknya dosen tersebut hanya mengajarkan satu mata kuliah. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkanlah IRD yang saling terhubung. Berikut cara pembacaannya. Mahasiswa ke mata kuliah dapat dibaca dengan banyaknya mahasiswa meregistrasi banyak juga mata kuliah. Nah, di sini mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah, di mana seperti dijelaskan di dalam soal. Dosen ke mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Nah, maka dibuatkanlah melengkapi atribut-atribut eksplisit. Nah, maka dibuatkan seperti ini. Seperti contoh di atas, yang pertama kita masukkan 3 objek, di mana di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen dengan spesifik yang berbeda-beda. Contoh, mahasiswa memiliki atribut-atribut berikut, ada nomor induk, ada nama siswa, terus tanggal lahir, alamat mahasiswa, jumlah mata kuliah, atau jenis kelamin. Nah, kenapa diberikan garis terus ada seperti ini? Karena mahasiswa tersebut meregistrasi lebih dari satu, karena tidak spesifik seperti yang dijelaskan di dalam modul. Ketika garis tersebut di sini 1/1 strip tidak spesifik, meregistrasi tersebut tidak jelas berapa mata kuliah yang dipilih, maka disimbolkanlah segaris seperti berikut. Meregistrasi. Nah, kenapa di sini tidak seperti berbentuk ini? Nah, ini bentuk-bentuk ini seperti dijelaskan dalam modul beda-beda. Di sini bentuk persegi 4 karena entity atau objeknya. Di sini dijelaskan karena merupakan atribut. Nah, di sini merupakan ada atribut dari objek ini. Lalu dihubungkanlah menggunakan registrasi. Di sini meregistrasi atau disebutnya relationship. Nah, di sini meregistrasi mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah juga di dalamnya proses meregistrasinya hanya memasukkan nomor induk dan kode mata kuliah. Nah, di sini juga untuk menghubungkan dari meregistrasi di sini menggunakan garis yang seperti ini, karena tidak jelasnya atau banyaknya mata kuliah yang diregistrasi. Nah, setelah diregistrasi, lanjut dipilihlah satu mata kuliah. Dari banyaknya registrasi, dipilihlah satu mata kuliah. Nah, mata kuliah tersebut di dalamnya terdapat kode dan nama mata kuliah. Setelah itu, kenapa di sininya sama seperti ini? Karena dari banyaknya mata kuliah ini mewakilkan. Nah, ini banyak karena mata kuliahnya lebih dari satu, maka di sini disimbolkan juga seperti proses registrasi. Lalu diajarlah oleh dosen, di mana setiap mata kuliah tersebut berhubungan dengan dosen karena diajarkan oleh dosen dengan mengajar satu per satu. Nah, maka disimbolkan di sini garis ini dengan ada garis 2 ini, 1/1, karena dosen tersebut seperti dalam kasusnya mengajarkan setiap dosen tersebut hanya oleh satu orang dosen. Setiap mata kuliahnya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, di sini maka dihubungannya antara mengajar dengan mata kuliah menggunakan simbol seperti ini. Nah, di dalam dosen juga simbol memiliki atribut-atribut seperti NIP, nama. Nah, seperti itu yang setelah saya buat objek entity ininya, maka mungkin dari
soal tersebut terdapat tahapan-tahapan, yaitu ada 5 tahapan tersebut. 5 tahapan tersebut sudah saya kerjakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.